Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara live talk show kesehatan bersama saya Dewi Rati sebagai pemandu acara siang hari ini. Dan pada kesempatan hari ini Selasa 9 November 2021, talk show kesehatan dengan tema seputar fimosis, khitan dan kelainan genitalia lainnya. Dan siang hari ini menghadirkan narasumber yaitu Dr. R. Joyo Marsiono BSPU, dokter spesialis urologi dari RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Baik Mitra Buana dan pendengar, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Dr. Joyo. Selamat siang, dokter. Selamat siang untuk para pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia. Iya, kabar hari ini baik ya, dokter? Alhamdulillah baik ya. Baik Mitra Buana, narasumber kita siang hari ini sudah kita sapa dan tentunya Anda bisa menyimak acara live talk show kesehatan siang hari ini melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming buanaasrisragen.co.id. Iya, nantinya juga akan kami persilahkan Anda Mitra Buana untuk bergabung dan berinteraktif ya bersama kami melalui line telepon 0271890799 atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 082133950947. Ya, siang hari ini ya tema kita seputar fimosis, khitan dan kelainan genitalia lainnya. Mungkin masyarakat umum ya ini belum mengetahui atau belum mengenal apa itu fimosis, dokter. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan ya dokter seputar fimosis dalam live talk show siang hari ini. Nah, Dokter Joyo mungkin bisa langsung dijelaskan apa itu fimosis gitu. Baik, terima kasih. Jadi ya sebetulnya topik yang kami pilihkan untuk siang hari ini bukan topik yang sebetulnya asing ya, karena ini adalah sesuatu yang sering didapatkan dalam praktek sehari-hari, sering yang dikeluhkan oleh masyarakat, mungkin istilahnya yang mungkin masih asing, yaitu fimosis. Fimosis itu. Mungkin juga sudah banyak yang mendengar ya istilah fimosis. Itu begini, fimosis adalah pada kulit kelamin laki-laki, kulit penis, dalam bahasa Indonesia kita sebut kulup ya, mungkin juga banyak yang belum tahu. Kulit kulup itu yang menutup kepala penis. Kalau kulit itu bersifat ketat dan seperti menjerat kepala penis, itu disebut fimosis. Itu bisa sedemikian ketatnya dia menutup sampai dengan lubang untuk kencing itu tertutup, sehingga bisa berakibat mengganggu aliran ketika berkemih. Nah, di Indonesia memang ini bisa terjadi pada usia berapa saja sebetulnya, pada usia berapapun. Tapi budaya dan latar belakang agama di Indonesia, maka sudah terbiasa kalau paling tidak ya usia remaja gitu, laki-laki di Indonesia sudah umumnya sudah khitan. Sudah khitan. Nah, khitan itu apa sih sebetulnya? Khitan itu ya kulit kulup itu dipotong dan dibuang. Ya, dipotong dan dibuang, sehingga kalau untuk yang sudah khitan memang tidak mungkin terjadi fimosis, tidak mungkin lagi terjadi pengetatan kulit itu. Maka di Indonesia kebanyakan yang datang dengan keluhan fimosis itu usia anak-anak, gitu yang ya. memang belum khitan. Lalu ini keluhannya seperti apa fimosis itu? Coba nanti para pendengar yang mungkin masih punya anak kecil, laki-laki, ya perempuan tidak ya? Iya, kebetulan anak saya juga laki-laki nih. Dan kalau memang kebetulan belum khitan, belum sunat, coba diperhatikan bagaimana kulit kulupnya, apakah ketat atau bisa
ditarik ke belakang Iya. sampai kepala penis itu terlihat semuanya dan bersih. Kalau ketat itu berarti adalah fimosis. Oh gitu. Tapi tidak semua fimosis itu mesti bermasalah. Yang bermasalah adalah satu, yang biasanya ya datang dengan keluhan, dok, anak saya kalau kencing titiknya menggelembung, dia bilang. Oh, yang bawahnya kalau itu. ketika kencing, ujung kelaminnya itu menggembung. Itu terjadi karena ketika dia kencing, air itu tidak bisa mengalir dengan lancar, sehingga tertimbun, terbendung. Ya, lebih tepat terbendung ya. Seperti Terbendung, tersumbat itu. seperti tersumbat. Jadi akhirnya ujung kelaminnya seperti balon begitu. Kulitnya gitu. menggembung, Iya. itu oleh airnya. Kalau sudah berlangsung agak lama, risikonya ini bisa mengundang infeksi. Gitu. Ada yang sampai datang kulitnya sudah memerah karena infeksi. Dan yang paling menyakitkan untuk anak-anak kalau sudah tertutup seluruhnya sampai tidak bisa kencing. Nah, kalau yang seperti gitu. itu memang penanganannya segera. Lalu ini dokter, untuk pencegahan dan penanganan kalau terjadi fimosis itu. Ya. Jadi kita sudah kenal yang fimosis itu seperti apa, yaitu kulitnya ketat. Sebelum penanganan memang baiknya kita bicara pencegahan dulu ya, terutama untuk orang tua yang masih punya anak yang belum dikhitan. Iya. Nomor satu, menjaga kebersihan kelamin, apalagi setiap kali mandi, setiap kali buang air kecil, kemudian dibersihkan, disucikan. Cobalah dilihat kulitnya bagaimana, ujungnya apakah ada. Kadang-kadang gini, ada yang datang juga ke praktek karena ini seperti ada putih-putihnya. Itu bukan kelainan, itu memang dari kelenjar lemak yang ada di sana, itu mengeluarkan ya seperti lapisan minyak, warnanya putih. Itu normal di situ. Cuma bila mana itu menumpuk, tidak bisa bersih, itu mengganggu juga. Jadi bisa menutupi saluran kencingnya. Jadi baiknya setiap mandi itu coba kelaminnya itu dibersihkan, kulitnya ditarik ke belakang. Cukup ditarik ke belakang sedikit, muara kencingnya terlihat, itu sudah cukup. Karena gitu. kalau anak-anak biasanya protes ya kalau ditarik ke belakang begitu. Iya betul. Pencegahannya yaitu dijaga kebersihannya, sering-sering ditarik ke belakang, ujungnya dibersihkan, mungkin bisa dengan baby oil. Kalau yang sudah terjadi fimosis itu juga nanti bisa diberikan salep steroid ya, itu bisa melunakkan kulitnya supaya ditarik ke belakang dia lebih elastis, mudah untuk dibersihkan. Kemudian penanganannya, kalau memang sudah sampai menutup, sampai mengganggu aliran kencingnya, ya kita berusaha supaya terbuka kembali. Yaitu bisa dengan dilonggarkan, dibuka, juga bisa dengan obat-obatan berupa salep. Kalau memang sudah berulang-ulang dan memang di masyarakat kita, khitan itu bukan sesuatu yang asing ya, bahkan kalau memang sudah waktunya ya harus dikhitan saja gitu ya. Jadi kita sering menawarkan ini khitan saja, karena kalau sudah khitan sudah paripurna, sudah tidak bisa terulang lagi fimosisnya. Lalu ini dokter, khitan itu baiknya itu pada usia berapa dokter? Jadi khitan, apa sih khitan itu? Iya, khitan itu apa? Ya, jadi saya masukkan dalam judul itu karena ya memang dengan keluhan fimosis gandeng ya, biasanya solusinya adalah khitan. Oh gitu. Kalau sudah terjadi fimosis, lebih baiknya dikhitan gitu. Dikhitan, karena kalau dengan khitan ya saya sebutkan tadi sudah lebih sudah paripurna, karena yang sudah khitan tidak mungkin fimosis lagi. Oh gitu. Apa sih khitan itu? Kalau sejarahnya, khitan itu salah satu operasi pembedahan yang paling tua di muka bumi. Jadi dalam catatan-catatan sejarah, mungkin Mesir kuno dan sebagainya, itu sudah ada operasi khitan itu. Oh gitu. Dan kita juga tahu dalam agama Islam juga disebutkan sampai Nabi Ibrahim disebutkan sebagai yang pertama khitan. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu. Khitan itu kulup dari ujung kelamin laki-laki itu
dipotong, memang betul-betul dipotong, dibedah, dipotong dan dibuang. Sekarang juga banyak yang tanya, khitan itu ada yang menawarkan dengan laser. Iya, betul. Ya, ada yang menawarkan ini tidak berdarah katanya. Ada yang dengan klem, ada yang klemnya seperti suatu jepit plastik dan sebagainya. Ya, memang inovasi-inovasi itu banyak ya. Tapi semua itu prinsipnya sebetulnya sama. Kulit itu dipotong dan dibuang. Penyembuhannya juga ya ada yang bilang dengan klem nanti sembuhnya lebih cepat. Dan itu kalau pengamatan kami ya relatif. Jadi suatu luka ya sembuhnya 3 hari ya 3 hari, 4 hari ya 4 hari. Cuma nanti lebih ke kenyamanan. Oh gitu ya, lebih ke kenyamanan. Ke arah kenyamanan. Jadi namanya anak kecil ya, kalau dia dengan mungkin ada luka yang tertutup oleh satu klem plastik, dia mungkin untuk kencing lebih mudah dibersihkan, itu ya silahkan saja. Tapi yang secara dasar prinsipnya semua sama, yaitu kulit itu dipotong dan dibuang. Pada usia berapa itu bisa dilakukan? Pada usia berapapun, baik pada yang dewasa bisa, pada anak remaja bisa, bahkan pada bayi baru lahir pun bisa. Oh gitu. Prinsipnya bisa, tapi kita ya tidak lazim lah melakukan pada bayi baru lahir. Biar cukup umur dulu. Dan biasanya juga anak itu sudah, kalau orang kita bilang sudah njowo ya, maksudnya dia sudah paham, memang sudah ada unsur keinginan sendiri ya, dia sudah memahami ya saya ingin khitan, dia khitan. Karena ya kita juga akui secara kultur kan ada prosesi-prosesi tertentu ya, kalau khitan mungkin ada yang suka kemudian menambah sedekah, ada kurban, ada hewan potong kambing atau bagaimana ya, kita tahu itu. Nah dokter, ada fimosis, ada juga parafimosis. Nah, parafimosis itu apa, dokter? Ini kedengarannya mirip. Iya. Ya. Tapi beda. Jadi kebalikannya. Dan parafimosis ini saya beritahukan pada masyarakat, ini perlu penanganan segera. Jadi kalau terjadi seperti parafimosis ini, bawalah segera ke medis terdekat, ya IGD kalau perlu. Karena begini, kalau fimosis, kulit kulupnya menguncup di depan seperti menutup dan kencang, sehingga tidak bisa ditarik ke belakang. Oh gitu. Tapi belum tentu semua fimosis mesti menghambat kencingnya. Kalau sampai kencing terhambat, memang perlu penanganan segera. Parafimosis itu kebalikannya. Ketika kulit kulup ditarik ke belakang, ini memang mohon maaf ya, ini para pemirsa mesti sambil membayangkan. Tapi ini yang dibayangkan yang anak kecil aja ya. Iya. Sambil membayangkan, memang ini ilmiah ya. Jadi kulit kulup tertarik ke belakang, kemudian tertahan menjerat di belakang kepala kelamin. Nah, karena dia menjerat itulah membuat rasa nyeri, kemudian juga mengganggu aliran darah. Jadi sampai bisa kepala kelamin itu sampai kebiru-biruan karena terhambat alirannya. Nah, itu yang perlu penanganan segera, karena aliran darah itu harus segera dikembalikan. Gitu. Nah, ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh yang mengalami di rumah, tapi sebaiknya juga segera mencari pertolongan medis. Nah, itu berarti parafimosis ini juga bahaya atau tidak, dokter? Kalau tidak segera ditangani gitu? Ya, jadi parafimosis kalau tidak segera diatasi, yaitu mengganggu aliran darah ke ujung kelamin. Takutnya kalau sampai aliran darah terganggu terlalu lama, maka jaringan di situ mulai muncul gangguan, ya, mungkin ada yang sampai sel-selnya mati. Dan yang jelas memang nyeri sekali. Gitu. Yang bisa dilakukan untuk pertolongan pertama yaitu dikompres. Ya, dikompres. Kepala kelamin itu ditekan pelan-pelan sampai dia itu bisa menguncup. Kemudian saran kami menggunakan baby oil supaya lebih licin kulitnya. Kemudian kulitnya supaya bisa kembali lagi
ke depan. Jadi jeratannya teratasi. Iya. Kalau itu tidak berhasil, agar segera mencari pertolongan dari tenaga kesehatan, karena ya itu tadi bahayanya, aliran darah yang terganggu. Gitu ya. Ya baik dokter, di sini nanti kita juga masih membuka interaktif ya, melalui line telepon di 02718907999 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Dan masih seputar fimosis, khitan dan kelainan genitalia lainnya. Nah, untuk Anda Mitra Buana yang ingin berinteraktif langsung ya, bertanya mengenai fimosis ataupun khitan dan juga kelainan genitalia lainnya, mungkin Anda nanti bisa langsung bertanya kepada Dr. Joyo. Nah, ini mumpung talkshow kesehatan kita ya, kami siarkan di Radio Buana Asri Sragen. Baik, sebelum lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita simak satu koleksi lagu dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita kembali dalam acara live talk show kesehatan dan masih bersama saya Dewi Rati yang memandu acara siang hari ini. Tema kita seputar fimosis, khitan dan kelainan genitalia lainnya. Dan narasumber kita bersama Dr. Joyo Marsiono, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suhadi Priyo Negoro Sragen. Silakan untuk Anda Mitra Buana yang ingin bergabung bersama kami, masih kami tunggu atensi Anda melalui 02718907999 untuk line telepon dan juga SMS atau WhatsApp di 082133950947. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Dr. Joyo mengenai fimosis. Fimosis itu apa? Kemudian juga bagaimana pencegahan dan penanganannya. Juga ada istilah parafimosis. Tadi sudah Dr. Joyo jelaskan ya. Mungkin masyarakat juga masih asing, ada yang asing dengan istilah fimosis. Tapi kalau khitan pasti semuanya sudah tidak asing lagi gitu ya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya melalui WhatsApp-nya Buana Asri. Dokter, kita lanjut kembali ini pertanyaan selanjutnya dokter. Ini ada pertanyaan dari para pendengar ini. Nah ini perbedaan khitan laser dengan khitan biasa itu apa dokter? Terima kasih untuk jawabannya. Dari Nita di Sragen. Silakan Dokter Joyo untuk penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sempat saya singgung sedikit bahwa untuk khitan itu ada beberapa metode. Kemudian yang cukup populer istilahnya ada yang mengatakan khitan laser dengan khitan biasa. Pertama yang khitan biasa saja dulu. Khitan ya semua, sekali lagi ya tadi saya sudah sampaikan, semua khitan itu sama prinsipnya, yaitu memotong kulit kulup dari kelamin laki-laki, yaitu kulit yang menutupi kepala kelamin laki-laki itu dipotong dan dibuang. Ya. Yang membedakan dari metode biasa ya kita memotongnya dengan pisau dan gunting bedah. Kemudian kita rawat perdarahannya, kita beri jahitan supaya kulitnya itu bisa sembuh dengan rapi dan bagus. Kalau dengan laser, ya ini saya kurang tahu yang dimaksud laser yang di beberapa daerah itu sungguh-sungguh sinar laser atau bukan. Karena kita juga mendapatkan, ada yang mengatakan, ini istilah masyarakat ya, ya nun sewu. Masyarakat sering ada alat yang agak canggih gitu, istilahnya laser semua. Gitu. Jadi ya, kami menangani macam-macam penyakit itu dengan alat operasi yang sudah relatif tekniknya sudah lebih termasuk canggih gitu, istilahnya semua laser. Ya, tapi ya yang laser yang dimaksud khitan ini mungkin untuk khitan laser itu adalah ketika memotongnya dan merawat perdarahannya itu menggunakan diatermi. Diatermi adalah alat yang mengeluarkan panas dengan bantuan aliran listrik, mengeluarkan panas. Otomatis ketika jaringan kulit itu kena panas, pembuluh-pembuluh darahnya di situ juga langsung menguncup.
dia tertutup. Jadi jadinya seperti dipotong tapi tidak berdarah. Oh gitu. Ya. Untuk yang laser, yang memang benar-benar sinar laser itu juga prinsipnya juga mirip, karena sinar laser itu kan mengeluarkan panas. Jadi dia memotong, di saat yang sama dia memotong, pembuluh darahnya itu menutup. Nah, jadi mungkin yang disebut keuntungannya adalah ya perdarahannya relatif lebih sedikit. Walaupun yang metode biasa itu juga mengeluarkan darah, tapi mengeluarkan darahnya juga tidak luar biasa. Oh gitu. Tidak signifikan, banyak sekali gitu juga tidak. Lalu ini dokter, ada pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mbak Nita ya, di Sragen tadi sudah ada perbedaan. Sudah dijelaskan oleh Dokter Joyo mengenai perbedaan khitan laser dengan khitan biasa itu ya. Lalu ini dokter, pertanyaan selanjutnya dari pendengar. Khitan pada usia bayi atau anak di bawah 5 tahun, apakah ada dampaknya atau efeknya gitu dokter? Mohon penjelasannya. Ya. Perbedaannya dengan yang di bawah 5 tahun dengan yang di atas 5 tahun gitu kan, perbedaannya. Tentu saja kalau melakukan khitan, kalau zaman sekarang kita pasti menggunakan anestesia, menggunakan pembiusan. Bius itu yang utama adalah untuk menghilangkan rasa nyerinya. Jadi kalau tanpa itu kan pasti nyeri sekali. Nah, kalau tindakan khitannya sendiri sebetulnya sama. Pada usia di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun itu sama. Tapi pada yang di atas 5 tahun, yaitu anak sudah lebih bisa diajak untuk kerjasama, sudah bisa lebih manut dengan diberitahu gitu ya, mengendalikan diri. Jadi banyak yang kita kerjakan khitan ya dengan pembiusan lokal, dengan menyuntikkan obat bius hanya di kulit sekitar kelaminnya saja. Tapi untuk anak yang lebih kecil, dengan pembiusan seperti itu mungkin masih banyak berontak karena belum mengerti ya. Iya. Banyak berontak, dia melawan, dia kan tidak mengerti bahwa sebetulnya yang kita lakukan adalah untuk kebaikan dia sendiri, sehingga ya perbedaannya ya kita perlu dengan bius yang dia diberi obat tidur ya, atau yang lebih dalam mungkin ya, tergantung kondisinya. Tapi yang pada usia kecil gitu di bawah 5 tahun, perbedaannya itu sih biasanya. Kalau teknik khitannya sendiri juga tetap sama, tetap gitu sama, ya. kulit-kulitnya dibuang. Dampaknya ya pada yang masih kecil ya, nanti pas perawatan luka yang belum kering, orang tua perlu lebih perhatian, karena anak kecil mungkin juga belum menyadari ya, dia memegangnya atau dia masih mungkin sudah nggak sakit, dia manjat-manjat dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi. Bedanya ya kira-kira seperti itu. Lalu ini apa fungsi khitan itu sendiri dokter? Ya. Tadi belum kita ya, kita belum sampai sana. Iya. Pertanyaan bagus. Tadi yang baru kita kupas kan kaitannya khitan dengan fimosis. Fimosis Jadi, itu tadi. Apa manfaat khitan itu sendiri? Iya. Jadi yang pertama tentu saja mengatasi dan juga mencegah fimosis. Yang kita sudah bahas pertama kali tadi. Yang kedua, memang kebersihan area kelamin bagi yang sudah dikhitan itu lebih baik dibanding yang belum khitan. Untuk yang belum khitan bagaimana? Ya memang harus ada usaha lebih. Tidak berarti yang tidak dikhitan itu kebersihannya lebih buruk, itu tidak. Tapi harus ada usaha lebih. Misalnya dengan membersihkan bagian dalam kulitnya tersebut. Manfaat yang kita amati yang lain adalah bahwa untuk yang laki-laki yang sudah dikhitan lebih tahan terhadap infeksi, lebih tahan terhadap kejadian kanker juga. Gitu. Jadi untuk yang sudah dikhitan memang lebih punya pertahanan yang lebih bagus. Itu kalau manfaat itu sebetulnya juga sudah sangat-sangat menguntungkan ya. Berarti ini intinya untuk membersihkan area
ini. Area kelamin bersih. Kelamin, iya. Manfaat yang tidak kalah penting adalah ya unsur ibadahnya. Jadi juga sering kita kerjakan, tidak ada fimosis, tidak ada masalah, ya. Tapi kita lakukan karena motivasi untuk ibadahnya. Keuntungannya yang lain ya dari faktor kebersihan sama daya tahan terhadap infeksi, apalagi terhadap kanker. Itu gitu. suatu yang sangat menakutkan kan sebetulnya. Iya, betul sekali. Nah, dokter, ini tadi seputar fimosis sama akitan ya. Nah, ini untuk berlanjut untuk ini ya, pertanyaan selanjutnya mengenai kelainan-kelainan genitalia. Nah, ini ada beberapa kelainan kelamin lain yang umumnya didapatkan pada anak. Nah, ini dokter, testis yang tidak turun atau kriptorsidisme itu apa dokter? Jadi ini kita bahas yang pada anak-anak karena biasanya deteksinya kan pada anak-anak. Ini juga lazim terjadi pada anak laki-laki ya terutama. Iya. Testis atau nama lainnya buah zakar itu sebetulnya adalah berasal dari rongga perut. Kemudian ketika janin masih dalam kandungan, buah zakar itu turun ke kantong zakar. Nah, sehingga terletak di luar, dekat dengan di bawahnya kelamin kan, kantong zakar, testisnya di situ. Pada beberapa janin laki-laki, testis itu ada gangguan ketika turun. Jadi ketika lahir, kalau lahir di bidan atau di rumah sakit, oleh bidan pasti dicek, akan diperiksa. Kalau ini pertama, apakah ini laki-laki atau perempuan? Iya. Dan semua sempurna tidak sempurnanya kan dicek. Bagaimana kelaminnya? Buah zakarnya ada nggak? 2 apa nggak? Karena normalnya 2 ya. Iya. Nggak pernah 3, 4. Jadi selalu 2. Nah, apakah dua-duanya ada di kantong zakar atau tidak? Kalau tidak ada, itu memang ada beberapa kemungkinan. Ada yang lahir tidak terbentuk, tidak punya. Tapi itu agak jarang. Tapi bisa terjadi, ada. Jadi tidak punya buah zakar, itu suatu kelainan yang memang nanti harus dikelola lebih lanjut ya. Karena berhubungan dengan kesuburannya, dengan masalah perkembangan kelaminnya dan lain-lain. Tapi yang cukup lazim adalah turunnya terganggu. Jadi gitu. Dia tidak di kantong zakar, tapi mungkin masih di daerah perut. Kadang-kadang turun hanya separuh. Jadi dari perut masuk ke selangkangan, berhenti di selangkangan. Nah, itu kita periksa itu sebaiknya memang periksa ke dokter urologi atau dokter anak di mana. Jadi dokter sudah terlatih ya untuk memeriksa itu di mana testisnya berada. Terus bagaimana? Kalau ternyata belum turun, biasanya itu kalau masih usia baru lahir sampai dengan usia 3 bulan, itu masih bisa ditunggu, bisa saja dia kemudian menyusul turun gitu. testisnya. Tapi kalau sudah di atas usia 3 bulan, itu sudah nggak bisa turun. Jadi memang sebaiknya menemui dokter, karena nanti testisnya memang mau diturunkan. Dan diturunkannya memang secara pembedahan. Dibawa turun, kemudian diikat di bawah. Gitu. Supaya dia tetap berada di bawah itu. Zakar, di kantong zakarnya. Karena memang perlu sekali kelenjar zakar, testis itu berada di kantong. Itu berkaitan dengan fungsinya sebagai sebuah kelenjar. Kalau dia berada di tempat yang tidak semestinya, dia bekerja fungsinya tidak baik. Jadi itu penanganannya dilakukan pembedahan itu? Pembedahan. Tapi kalau masih usia baru lahir saja, ya silahkan. Kalau orang tua konsultasi kepada kami, nanti bisa kita awasi. Biasanya kita tunggu sampai 3 bulan. 3 bulan itu 3 ya bulan, dokter? kalau ternyata tidak turun, nanti kita diskusikan penanganannya. Tidak semerta-merta bedah juga, kita kan juga menunggu berat badannya naik dulu, imunisasinya juga yang bagus, tumbuh kembangnya baik. Kemudian kalau sudah siap untuk pembedahan itu, segera kita turunkan. Nah dokter, ini ada istilah kelainan kelamin, KORDI. Nah KORDI itu apa dokter? Ya, KORDI itu ini juga
tidak sesering yang lainnya ya, apalagi fimosis kan sering sekali. Iya. Tapi juga ada orang tua yang datang membawa anaknya, memeriksakan kelamin anaknya, kelaminnya melengkung. Kelaminnya melengkung. Kelaminnya melengkung. Ada juga yang mengatakan kelaminnya seperti menempel. Jadi penisnya melengkung begini. Karena ini radio ya, jadi tidak ada demonstrasi Iya, ini betul. ya, grafiknya ya, nggak Iya. ada. Kulit yang ada di depan itu lebih pendek daripada kulit yang di belakang. Jadi dia melengkung ke depan, tidak bisa lurus. Nah, itu yang namanya korde. Ya, mohon maaf bahasa Indonesianya nggak ada sih istilah korde. Gitu. Jadi namanya ya korde. Korde gitu. itu ya. Itu penisnya melengkung. Biasanya melengkung ke bawah dan melekat di situ. Jadi ketika ereksi pun tidak lurus. Dan kelainan ini juga sering, tidak selalu, tapi sering didapatkan bersamaan dengan kelainan yang lain yang namanya hipospadia. Hipospadia. Ya, itu yang berikutnya. Itu sering bersamaan. Hipospadia adalah ketika muara saluran kencing itu tidak terbentuk sampai ke ujung kelamin, tetapi muaranya ada lebih ke pangkal. Mungkin dari pemirsa bisa memeriksa anaknya apakah muaranya betul-betul ada di ujung kelamin atau tidak. Oh gitu. Ya, sebetulnya kalau lubang itu berada di kepala, penis, atau di bagian depan, menghadap ke depan gitu, itu sudah termasuk hipospadia sebetulnya. Tapi yang buru-buru datang ke dokter itu biasanya kalau lubangnya betul-betul di pangkal. Nah, kalau pada kelamin itu terjadi yang tadi korde, dia melengkung itu tadi. Kemudian muaranya ada di pangkal. Nah, itu kalau memang benar-benar di pangkal sampai ke bawah sekali, itu yang kadang menyulitkan orang tua dalam melihat ini anak laki-laki atau anak perempuan. Gitu. Jadi mungkin pemirsa ingat beberapa bulan yang lalu ada viral berita seorang angkatan darat, iya, betul. Ya, prajurit angkatan darat terkenal sebagai atlet voli nasional, iya, dan juara juga. Ya. Nah, ternyata inilah kelainan yang dialami. Oh, seperti jadi ini. Laki-laki tulen. Hipospadia itu tadi. Hipospadia. Nah, itu kelainan apa? Oh, kelainan. Ada yang tanya, ini apa maksudnya? Hipospadia. Hipospadia, lubang berkemihnya tidak di ujung tapi di pangkal, dan kelaminnya melengkung ke depan. Lah, ketika masih bayi dan itu kelihatan di pangkal sekali, penampilannya bisa mirip seperti kelamin perempuan memang. Oh, gitu ya, dokter. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun, ya, tidak menyalahkan orang tuanya. Loh, kenapa anaknya dianggap perempuan? Padahal sebetulnya benar-benar laki-laki. Jadi bukan transgender, bukan beralih kelamin, tidak. Memang sejak lahirnya laki-laki. Cuma ada kelainan itu. Nah, ini kelainan-kelainan seperti ini mengatasinya ya dengan operasi. Ya, seperti yang dialami oleh teman kita yang angkatan darat itu juga dengan koreksinya adalah dengan operasi. Berarti itu beda ya, hipospadia dengan transgender itu juga beda ya, dok? Beda. Bukan transgender kalau itu. Kalau epispadia sendiri, dokter? Nah, epispadia itu yang agak lebih jarang. Kalau hipospadia muaranya lebih di pangkal, tapi berada di bagian depan. Kalau epispadia itu menghadap ke atas. Oh, gitu. Dan itu pada yang perempuan juga bisa terjadi. Tapi biasanya kelainannya memang kelihatan sekali, sampai tulang panggul juga terganggu, tidak terbentuk dengan sempurna. Kita di sini pernah di Sragen ada satu kasus, memang agak jarang sampai terbuka salurannya. Jadi ketika lahir biasanya sudah tenaga medisnya juga sudah tahu ini ada kelainannya. Koreksinya memang dengan pembedahan. Gitu ya, dokter. Lalu ini kelainan selanjutnya ini, dokter, ada hidrosele atau
juga ada hernia itu. Ya. Nah ini walaupun saya cantumkan yang terakhir yang kita bahas hari ini, tapi ini juga cukup sering keluhan yang dibawa ke ruang praktek dokter. Hidrosel, ada juga yang membacanya hidrokel ya. Oh, ada juga yang baca hidrokel. Saya lebih sering membacanya hidrosel. hidrosel. Itu apa sih sebetulnya? Itu juga pada usia berapapun bisa terjadi, pada dewasa juga ada, tapi juga sering pada anak-anak, yaitu penumpukan cairan di kantong zakar. Penumpukan cairan ini memang bisa terjadi karena aliran yang terganggu, karena normalnya memang ada cairan yang mengalir di situ, tapi kalau yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, atau ada aliran yang suatu saluran yang seharusnya menutup tapi tetap terbuka, sehingga cairan yang tidak semestinya mengalir ke sana malah masuk di sana, akhirnya menggembung di kelaminnya. Seringkali orang tua datang cuma bilang, ini kelaminnya besar sebelah, kadang-kadang gitu. Bilangnya gitu, kelaminnya besar sebelah. Nah, kita periksa, lah kalau di kelamin, apalagi di kantong zakar ya, ada yang membesar, kita periksa dulu, apakah itu memang testisnya yang membesar, itu juga satu kelainan yang lain, atau itu suatu hernia, atau suatu hidrosel. Beda lagi nih. Oh, beda itu Beda ya. lagi nih. Tapi sebetulnya sama ya, bahwa kalau hidrosel itu air, isinya air. Kalau hernia isinya adalah isi rongga perut. Isi rongga perut. Isi rongga perut itu bisa lemak, kadang-kadang juga ususnya. Gitu. Seringkali usus halusnya atau lemak dari perut itu. Jadi kalau lemaknya masuk ke sana, itu hernia. Kalau hanya air saja, itu hidrosel. Penanganannya juga sama dengan bedah. Ada yang tanya, kasihan anak saya jangan dibedah, itu disedot aja gimana katanya. Apa bisa dokter? Disedot kempes, tapi nanti balik lagi. Oh gitu. Karena ya salah satunya saya sebutkan tadi, ada saluran yang tidak semestinya. Dia semestinya tertutup, tapi dia terbuka. Jadi air turun. Jadi operasi itu bukan hanya mengeluarkan air, tapi kita juga menutup saluran tersebut supaya paripurna. Kalau cuma disedot, itu solusi sementara, malah hampir nggak ada gunanya. Nah ini dokter, saya juga punya keponakan nih dokter. Kayaknya ini masuk yang hidrosel itu. Dia umur 4 tahun, tapi dari lahir itu memang ini besar sebelah itu buah zakarnya itu. Nah, ketika dia nangis atau mengejan gitu, mengeden itu membesar gitu dokter. Nah itu penanganannya selain dibedah itu apa dokter? Ya itu salah satu yang bisa menunjukkan ciri khas ya, suatu hidrosel atau bahkan suatu hernia. Jadi adanya suatu saluran yang seharusnya tertutup, tapi dia terbuka, sehingga air bisa turun atau bahkan isi perut bisa turun. Jadi otomatis kalau menangis anak-anak ya, atau aktivitas, atau dia sedang bermain, atau juga pada orang dewasa, dia berdiri, dia aktivitas, bekerja dan sebagainya, itu bertambah besar karena tekanan ketika beraktivitas, tekanan perut itu lebih tinggi. Apalagi juga kalau berdiri, lari-lari, gravitasi juga berpengaruh. Jadi air kan cari mana yang rendah. Nah, jadi ini kalau dia nangis atau dia main-main tambah besar. Nah, itu ya salah satu ciri-cirinya bahwa itu adalah hidrokel yang dia salurannya terbuka. Jadi solusinya ya ditutup. Ya dengan pembedahan. Dengan pembedahan itu ya dokter. Ya. Berarti bisa mulai dari kecil ini bisa dilakukan bisa pembedahannya gitu. Iya bisa. Ya dokter, mungkin ini ya bincang-bincang kita siang hari ini memang banyak sekali istilah-istilah yang belum diketahui masyarakat umum ya. Ada testis tidak turun, kemudian ada korde, hipospadia, juga ada hidrosel itu tadi. Semakin siang semakin ini ya. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Bu Nasri ini, dokter.
Oh, ini seputar khitan lagi, dokter. Selamat siang, Pak Dokter sama Mbak Dewi. Mau bertanya, bius khitan yang paling bagus itu bius semprot atau bius biasa? Terima kasih. Dari Bagus di Karangmalang. Terima kasih nih untuk Mas Bagus di Karangmalang. Dokter, silakan. Ya, selamat siang Mas Bagus. Mhm. Ini pertanyaan untuk diri sendiri apa untuk anaknya atau untuk keponakannya ya? Iya. Jadi, bius yang bagus adalah bius yang paling sesuai untuk yang bersangkutan. Mhm. Kalau dengan bius suntik untuk pasien A itu bagi dia cukup, untuk pasien B belum tentu. Kita akan memilihkan metode mana yang paling nyaman dan yang juga paling aman, malah aman lebih dulu ya, paling aman dan yang paling nyaman untuk pasien tersebut. Sempat saya singgung tadi waktu pertanyaan mengenai usia. Ya tentu saja kalau pada usia yang balita, yang masih cenderung bisa berontak, itu kita memilihkan mana yang paling sesuai untuk dia. Mungkin harus ditambahkan dengan obat tidur, ya, atau bius yang lebih umum. Untuk yang sudah dewasa, mungkin dengan bius yang disuntik. Yang ditanyakan bius semprot. Nah, bius semprot itu memang ada yang menggunakan, tapi biasanya untuk awal saja, tapi tetap nanti ditambahkan bius suntik juga. Bius semprot itu memang mungkin ada yang wah enak nih semprot aja karena takut sama jarum mungkin, ya kan. Tapi bius semprot itu bekerjanya hanya sebentar sekali, kemudian juga hanya tipis sekali, hanya di permukaan saja, jadi tidak tetap nanti tidak nyaman. Ya, rasa sakitnya tetap terasa. Berarti lebih ini agak lamaan yang bius yang disuntikkan itu lebih dalam dan lebih lama. Jadi kenyamanannya pasti lebih, ya kalau kenyamanan itu subjektif ya, tapi mestinya lebih baik. Iya. Nah dokter, sebenarnya sih masih banyak ya hal yang ini seputar fimosis khitan dan kelainan genitalia itu ya yang dibahas. Tapi karena keterbatasan waktu dokter, iya harus segera kita akhiri talkshow kita siang hari ini. Nah mungkin closing statement dokter untuk talkshow kita siang hari ini. Ya, terima kasih. Jadi untuk para pemirsa Radio Buana Asri Sragen, ringkasannya yang kita sampaikan tadi, satu mengenai fimosis, bisa terjadi pada usia berapa saja, tapi ya pada umumnya di masyarakat kita itu pada usia anak-anak, karena mayoritas yang pria dewasa kan sudah khitan, sudah sunat, jadi tidak mungkin terjadi fimosis lagi. Walaupun itu sesuatu yang mungkin terdengar sederhana ya, karena sering lazim terjadi, tapi kalau sampai mengganggu putranya berkemih sampai mengundang infeksi dan sebagainya, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan dokter terdekat apa langkah yang terbaik untuk putra Anda. Kalau memang disarankan untuk khitan, ya monggo, karena dengan khitan itu paripurna tidak mungkin terulang lagi, tidak mungkin fimosis lagi. Tapi nanti juga ada pertimbangan-pertimbangan lain, kesiapan orang tuanya, kesiapan anaknya, itu nanti didiskusikan. Jadi jangan ragu-ragu untuk konsultasi, diperiksakan ke dokter terdekat. Untuk kelainan-kelainan yang lainnya, tadi kita singgung sekilas, seperti testis yang tidak turun, kemudian hipospadia, kelainan kelamin yang sempat viral beberapa waktu belakangan ini, kemudian hidrosel yang kelaminnya membesar sebelah katanya. Juga monggo jangan ragu-ragu berobat ke dokter Suhadi Priyonegoro, RSUD maksudnya, bukan dokter Suhadinya. RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Di sana nanti akan diperiksa, kita cari solusi yang terbaik untuk putra-putranya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Joyo untuk statementnya siang hari ini. Ya Mitra Buana dan pendengar, demikian live talkshow kesehatan kita siang hari ini dengan tema seputar fimosis, khitan dan kelainan genitalia lainnya.
dengan menghadirkan narasumber Dr. Joyo Marsiono B, SPU, dokter spesialis urologi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Joyo tadi bermanfaat dan bisa menjadi referensi kita. Dan akhirnya saya Dewi Rati sebagai pemandu acara ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang lain. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Selamat siang, tetap semangat. Wassalamualaikum dan salam. Yo, greng. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.